Atas nama Bu Maria. Bu Maria ya? Iya. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Kesan Chandra, dokter yang berjaga di Polisi Psikiatri hari ini. Sebelumnya atas nama Ibu siapa? Ibu Maria. Ibu Maria. Sebelum memulai saya izin meminta identitas Ibu. Yang pertama-tama itu umur Ibu sekarang berapa? 25 tahun. 25 tahun, agama, Agama Hindu. suku Ibu, Saya bersuku Jawa. suku Jawa. Iya. Pekerjaan sekarang? Pegawai swasta. Oke, swasta. Untuk pendidikan terakhir? S1 dokter. S1. Saat ini Ibu sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Tinggal bersama suami? Iya. Tinggal bersama suami. suami. Iya. Nah, sebelum memulai wawancara ini, mungkin saya izin menyampaikan bahwa wawancara ini akan saya jaga dan bersifat rahasia. Jadi Ibu boleh bercerita sejujur-jujurnya kepada saya agar terapi nanti dapat menjadi maksimal, Ibu. Baik, mungkin Ibu bisa ceritakan keluhan utama Ibu. Jadi saya sering merasa cemas sih dokter. Cemas ya. Iya. Cemasnya ini sudah berlangsung berapa lama? Sudah kira-kira 6 bulan terakhir mungkin. 6 bulan terakhir. Rasa cemasnya itu dia hilang timbul atau terus menerus? Terus menerus dokter. Terus menerus ya. Dan rasa cemasnya apa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari? Sangat mengganggu dokter. Sangat mengganggu ya. Nah, saat merasa cemas ini apakah ada faktor-faktor tertentu yang Ibu rasakan memperberat misalnya? Mungkin kalau memperberat itu setiap saya mau berangkat kerja sih dokter. Jadi kalau saya mau berangkat kerja itu saya selalu merasa cemas. Baik. Untuk faktor-faktor yang biasanya Ibu lakukan untuk meringankan gejala kecemasan itu sendiri biasanya apa nih? Biasanya saya suka dengerin lagu-lagu yang saya suka, sama suka mencium aroma terapi ya. Baik. Nah, Ibu biasa mendengar lagu dan mencium aromaterapi ya, Bu? Iya. Nah, untuk keluhan-keluhan lain apakah ada, Bu? Saya kalau ngerasain cemas itu kadang juga napasnya jadi berat. Terus sekitar 2 minggu yang lalu tuh saya merasa sulit tidur dokter. Napas berat dan sulit tidur ya. Iya. Untuk napas beratnya itu sudah berlangsung berapa lama, Bu? Barengan sama rasa cemas. Barengan rasa Iya. cemasnya, Bu. Sedangkan sulit tidurnya itu baru 2 minggu yang lalu. Iya. Baik. Untuk saat ini mungkin saya rangkumkan dulu apa yang telah disampaikan Ibu tadi. Mungkin kalau ada salah mungkin bisa diperbaiki, Bu. Jadi tadi Ibu mengatakan kepada saya bahwa Ibu ini mengalami rasa cemas yang bersifatnya terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari Ibu ya. Nah, faktor-faktor yang Ibu rasakan memperberat itu ketika Ibu ingin pergi kerja, sedangkan faktor yang memperingan itu saat Ibu mendengar lagu atau mencium aromaterapi ya, Bu. Iya. Apakah sudah betul? Sudah betul dokter. Sudah betul. Baik, Bu, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai kronologi terjadinya cemas. Mungkin Ibu bisa ceritakan yang Ibu ingat kapan sih mulai terjadi cemas itu dan bagaimana terjadinya? Saya merasa cemas itu udah 6 bulan yang lalu dok. 6 bulan Jadi ya? saya merasa cemas itu saat kantor saya itu ngadain PHK besar-besaran. Walau saya tidak di PHK, tapi saya terbayang-bayang akan hal itu. Jika suatu saat nanti performa kerja saya menurun dan kantor menjadi krisis. Jadi juga saya mengalami, saat saya mengalami cemas itu, saya mengalami napasnya itu menjadi berat, dan sekitar 2 minggu yang lalu itu juga saya sulit untuk tidur. Baik, Bu, terima kasih telah menjelaskan secara lengkap mengenai kronologinya. Mungkin saya izin bertanya mengenai riwayat penyakit Ibu sekarang. Apa Ibu pernah mengalami cedera kepala atau pernah melakukan operasi? Tidak ada penyakit sebelumnya yang diderita, tidak ada. Berarti pertama kali Ibu merasakan cemas ini ya. Nah, untuk riwayat keluarga Ibu sendiri, apakah orang tua atau keluarga terdekat pernah mengalami gejala yang sama dengan Ibu? Tidak. Tidak pernah ya. Apakah Ibu sudah pernah ke psikolog sebelumnya? Belum dokter, makanya Belum ya, saya pertama datang kali. ke dokter. Baik. Berarti belum pernah mengonsumsi obat-obatan untuk mengatasi gejala ini ya? Belum. Untuk mohon maaf saya izin bertanya, apakah Ibu sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti narkotika? Tidak dokter. Tidak ya. Untuk alergi Ibu, apa ada yang Ibu alergi obat yang Ibu ketahui? Sepertinya tidak ada sih dokter. Tidak ada ya. Iya.
Untuk gaya hidup ibu, apa ibu merokok, minum minuman beralkohol atau minum kopi? Kalau minuman alkohol itu enggak sih dokter, Tidak ya? tapi setiap pagi itu saya mengonsumsi kopi. Mengonsumsi kopinya itu setiap pagi Iya. berapa gelas? Satu gelas ya? Iya, setiap pagi. Satu gelas. Sudah. Itu sudah sejak lama atau baru-baru ini saja? Sudah lama sih dokter, itu sudah saat saya kuliah, kira-kira umur ya belasan tahun, Belasan 20-an tahun ya? sih. Tapi tidak ada peningkatan konsumsi akhir-akhir ini kan? Sama saja. Baik. Mungkin itu saja yang saya tanyakan dulu mengenai kronologi riwayat kecemasan ibu. Ya. Baik, selanjutnya saya izin bertanya untuk masa lampau ibu mulai dari kanak-kanak sampai dewasa. Saat ibu dalam kandungan, apa pernah diberitahukan ibunya pernah sakit berat atau mengonsumsi obat tertentu? Tidak ada sih dokter. Tidak ada ya. Iya. Untuk lama kelahiran ibunya ibu itu normal ya, di atas 36 bulan? Kalau itu saya kurang tahu sih dok. Kurang tahu, tidak Iya. apa-apa. Untuk kelahiran ibu apa normal atau melalui sesar? Normal. Normal ya. Iya. Untuk masa kanak-kanak dan remaja ibu, apa ibu bergaul dengan baik dan prestasi ibu bagaimana ya? Kalau pergaulan itu saya baik-baik saja, tapi emang waktu kecil itu saya agak pemalu, jadi susah buat deket sama orang. Jadi kalau untuk prestasi sih biasa-biasa aja dokter. Iya. Dengan prestasi ibu, apakah ibu sempat merasa ragu dengan prestasi ibu? Tidak ada. Tidak ya, biasa-biasa saja. Iya, biasa-biasa saja. Nah, yang berikutnya, apakah dalam 6 bulan ini ada konflik lain di kantor? Tidak ada dokter. Tidak ada lah. Iya. Untuk konflik dengan keluarga atau dengan suami apa ada? Tidak ada dokter, kami baik-baik saja. Bahkan suami saya nyuruh datang ke sini. Oh begitu ya. Iya. Nah, dari yang ibu sampaikan tadi, mungkin saya rangkum dari awal. Jadi ibu datang dengan keluhan cemas. Nah, cemasnya ini berlangsung 6 bulan yang lalu, disertai dengan sesak nafas yang bersamaan 6 bulan lalu, dan susah tidur 2 minggu yang lalu ya bu. Iya. Nah, yang faktor memperberat yang tadi sudah ibu sampaikan itu saat ibu ingin pergi kerja, Iya. sedangkan faktor memperingannya itu saat ibu mendengarkan lagu atau mencium aromaterapi. Nah, ibu belum pernah bertemu dengan psikolog dan tidak ada keluarga yang memiliki gejala yang sama. Selain itu, ibu tadi mengatakan bahwa ibu tidak memiliki alergi terhadap obat-obatan tertentu, dan berdasarkan review riwayat hidup ibu mengatakan bahwa kelahiran ibu itu secara normal, dan saat masa remaja dan anak-anak itu bergaulnya biasa saja, cuma agak pemalu ya bu. Iya. Nah, untuk prestasi akademik itu juga biasa saja, dan ibu tidak masalah dengan prestasi tersebut ya bu. Nah, kalau dari yang ibu ceritakan, saya menduga ibu mengalami GAD. Nah, GAD itu singkatannya dari General Anxiety Disorder. Nah, GAD ini bisa beberapa penyebab bu. Salah satunya tadi itu karena pekerjaan ibu, atau ibu takut akan bagaimana masa depan ibu selanjutnya. Nah, untuk gejala sama seperti yang ibu ceritakan, salah satu gejala GAD itu ibu merasa selalu lelah dan ibu sulit fokus dalam melakukan pekerjaan apapun. Nah, untuk terapi itu saya akan mengkombinasikan psikoterapi dan obat-obatan psikologi. Nanti baru ketiga. Nah, untuk pengobatan itu nanti kita lihat selama 1 minggu bagaimana responnya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, mungkin ibu bisa datang kembali, atau ibu bisa menghubungi saya melalui nomor yang sudah ada di kartu nama saya. Nah, untuk selanjutnya ini mungkin ibu bisa perbaiki gizi, sering-sering olahraga, mungkin lebih santai sedikit, dan kopinya itu bisa dikurangi sedikit saja. Iya, baik dokter. Apa ada yang ibu ingin tanyakan lagi mengenai terapi ataupun GAD ini? Tidak ada sih dokter. Tidak ada ya. Baik, kalau begitu saya izin menutup wawancara kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga cepat sembuh ya bu. Ya, Terima kasih. terima kasih.